Selamat siang pemirsa berita Suara TV dan YouTube. Saat ini saya di kediaman Bapak Sri Winoto. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat ini saya mendapatkan waktunya untuk sedikit wawancara terkait mungkin perkembangan saat ini di Kabupaten Klaten. Selamat siang Pak Sri Winoto. Selamat siang Mas Fajar. Apa kabar ini Pak Sri? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu Pak ya. Insya Allah. Tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Betul. Kemarin tahun 2021 ya, Pak, Ya. banyak bencana alam yang terjadi mungkin di wilayah Klaten. Ya. Mungkin untuk saat ini 2022 perkembangan saat ini seperti apa Pak? Ya. Jadi di wilayah Kabupaten Klaten ini memang termasuk daerah yang rawan bencana. Ada beberapa bencana yang bahkan kita mengalami bencana yang cukup besar. Tahun 2006 ada erupsi Merapi, dan setelah itu ada gempa bumi, dan 2010 juga ada erupsi Merapi juga yang cukup besar. Kemudian di samping itu yang bencana-bencana yang kayak rutin, hampir setiap penghujan terjadi kan, kayak puting beliung, kayak mungkin ya longsor dan juga banjir, itu hal yang sudah biasa terjadi di Kabupaten Klaten ini. Gitu ya. Tapi alhamdulillah selama 2021 sampai 2002 ini relatif tidak terjadi bencana yang cukup besar. Gitu Pak ya. Ya. Terus untuk banjir di wilayah Kabupaten Klaten biasanya disebabkan oleh apa Pak Sri? Ya. Ada beberapa yang menjadi penyebab ya. Yang pertama mungkin karena memang curah hujan cukup besar yang biasanya dari wilayah Gunung Kidul ya, masuk ke wilayah selatan Kabupaten Klaten, sehingga itu kemudian bisa menimbulkan banjir di wilayah seputaran Bayat, kemudian Gantiwarno dan juga Cawas. Kemudian ya kalau yang dari kota, dari Merapi biasanya kan ke arahnya ke timur ya, sampai ke biasanya Polan Harjo, kemudian Wonosari, Jigiring, Ranggawa. Gitu Pak ya. Ya, Terus kemudian untuk terkait sampah Pak di Ya. wilayah Kabupaten Klaten untuk saat ini, apakah ini juga salah satu penyebab sektor banjir Ya. juga? sampah memang cukup menjadi PR yang cukup berat bagi kita, terutama pada musim-musim penghujan begini kita sangat merasakan itu, karena banyak timbunan sampah yang itu mengalir, mengganggu aliran sungai, sehingga kemudian menimbulkan luapan banjir yang kemudian juga bisa berdampak merugikan masyarakat. Gitu Pak ya. Untuk sampahnya jenis seperti apa Pak? Macam-macam ya, ada sampah rumah tangga, sampah, dan sebagian mungkin juga dari pabrik, dan juga dari sampah-sampah kayu dari kegiatan masyarakat yang banyak dibuang di sungai, sehingga kemudian menyebabkan sumbatan, menimbulkan luapan air. Gitu Pak ya. Ya. Untuk saat ini mungkin peran BPBD Kabupaten Klaten Pak dalam menangani sampah Ya. seperti apa Pak? Jadi kita lebih fokusnya pada saat ya semacam ini, ketika terjadi musim penghujan, banjir, banyak sampah yang di sungai dan menyebabkan banjir, yaitu kita lebih berperan di situ. Kalau secara harian ini memang sudah ada yang mengurusi sampah ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup. Seperti yang baru saja terjadi, ada sumbatan sampah yang cukup besar volumenya di salah satu bendung, di Bendung Soka, ini Kecamatan Karangdowo. Ini kami koordinasikan ya dengan BBWS ya, selaku pemilik kewenangan pengelolaan sungai Cino namanya itu. Kemudian alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa kita selesaikan, sekarang sudah kembali bersih. Gitu ya. Ini juga bekerjasama dengan para relawan Kabupaten Ya, Klaten ya Pak? pasti itu ya, pasti relawan, TNI, Polri, kita bersama-sama. Dari kemarin saja ada di Cawas ini ada 3 titik kegiatan untuk mengangkat sampah di sungai itu. Kemudian di Bendung Soka itu yang cukup besar volumenya, kemudian di Karangdowo juga di Desa Wakungan, di sana ada rumpun bambu yang ambruk dan masuk di sungai. Begitu Pak ya. Berarti untuk saling sinergi Pak ya. Ya. Ini Pak mungkin BPBD kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Ini tidak hanya menangani
saat terjadi bencana, Ya. tapi juga bagaimana kita mengantisipasi dan memberikan sosialisasi Ya. kepada masyarakat. Betul. Mungkin bentuk sosialisasi selama ini mungkin seperti apa Pak untuk Ini masyarakat? banyak ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mitigatif, mitigasi bencana ini bekerja sama dengan berbagai lembaga, misalnya semacam dengan SAR, dengan lembaga perguruan tinggi dan sebagainya. Bentuknya ya ada bentuknya sosialisasi, kemudian pelatihan, dan membantu mendamping membuat rencana kontingensi penanggulangan bencana dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin ada yang mau Pak Sri sampaikan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten Pak, Ya. saat ini. Kami berharap masyarakat Kabupaten Klaten ini mengingat musim hujan ini masih berlangsung, ya mari kita jaga lingkungan kita, khususnya untuk kebersihan sungai. Dan lebih khusus lagi untuk pengelolaan sampahnya. Kita kurangi syukur ya, kita jangan sampai membuang sampah di sungai karena itu sangat mengganggu arus sungai yang apabila tidak segera dibersihkan bisa menimbulkan banjir. Gitu ya. Ya. Tetap jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Betul, harus itu ya. Kebersihan. Ya. Ya, terima kasih Pak Sri atas waktunya wawancara. Wajar, Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya.